Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Morning, Miss. Apa kabar? Apakah hari ini baik semua? Baik, Miss. Mungkin ada yang sakit. Baik, Miss. Alhamdulillah. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai explanation text ya, yaitu lebih tepatnya cara menyusun atau menulis explanation text. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan atau mengulas terlebih dahulu sedikit tentang explanation text. Mungkin ada yang udah tahu apa itu explanation text? Ada yang tahu mungkin? Eksplanasi menjelaskan Ya, tentang benar. informasi. Ya, jadi explanation text itu adalah teks yang menceritakan proses atau yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi explanation text itu untuk mengatakan bagaimana pembentukan fenomena. Jadi biasanya berada di dalam buku sains, geografi, atau sejarah. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, karakteristik of explanation text. Ini Miss sudah menampilkan di PPT. Mungkin ada yang bisa membaca apa karakteristik Saya, dari Miss explanation text. Adele. Iya, silahkan Mbak Adele. Okay, the characteristic of explanation text. Number 1, the explanation text contains information that is factual or based on fact. Number 2, explanation text discuss phenomena or conditions that are based on science or scientific phenomena. Number 3, explanation texts tend to be informative and not persuasive or affect the reading. Number 4, explanation text always use sequencing markers. Number 5, explanation text focus on generic or general matters. That's all, Miss. Iya, benar sekali ya. Jadi ciri-ciri explanation text seperti yang udah dibaca sama Mbak Adele. Yang pertama, karakteristiknya itu ada teks eksplanasi memuat informasi yang faktual dan berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi itu fakta ya, bukan fiktif. Yang kedua, teks eksplanasi membahas fenomena alam atau keadaan yang didasari oleh ilmu pengetahuan atau fakta yang bersifat keilmuan. Jadi itu biasanya itu ada teorinya, seperti itu. Yang ketiga, teks eksplanasi memiliki sifat yang cenderung informatif dan tidak persuasif atau mempengaruhi pembacanya. Jadi, karena teksnya itu berdasarkan fakta, jadi kebenarannya itu sangat valid ya. Yang keempat, teks eksplanasi selalu menggunakan kata penanda urutan. Jadi, itu biasanya menceritakan tentang proses ya. Prosesnya itu beruntutan. Yang terakhir, teks eksplanasi berfokus terhadap hal yang generik atau umum. Oke, yang selanjutnya ada generic structure. Selanjutnya ada yang bisa membaca apa generic structure dari explanation text? Saya, Miss. Ya, silakan Mbak Sefti. Okay, generic structure of itu yang pertama the general statement. It is the introduction of an event that we will tell or a general explanation of the event. Yang kedua itu ada sequence explanation. That is an explanation of why and how it happened. In this section, the author can be write more than one paragraph. And the third or the last is the closing or concluding statement. That is the closing or conclusion of the story. Enough, Miss.
Ya, benar sekali ya. Jadi struktur dari explanation text itu seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Sefti tadi. Yang pertama ada general statement atau pernyataan umum. Jadi tahap ini biasanya menyatakan suatu fenomena yang akan dijelaskan. Misalnya dengan menyebutkan nama fenomena tersebut dari aspek apa dan diperjelaskan baik dari proses maupun alasannya. Yang kedua ada sequence explanation. Jadi sequence explanation itu berupa penjelasan yang beruntutan. Jadi pada tahap ini semuanya menjelaskan tentang proses bagaimana fenomena itu terjadi atau mengapa alasan mengapa fenomena itu terjadi. Jadi biasanya bentuk paragrafnya itu menggunakan beberapa kata konjungsi seperti pertama, kedua, setelah itu, selanjutnya, lalu, akhirnya, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada closing atau concluding statement ya. Closing itu biasanya bagian penutup atau kesimpulan dari sebuah cerita tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu ada linguistic statement, linguistic element. Mungkin ada yang bisa menjelaskan linguistic element? Kalau tidak ada, biar bisa aja yang menjelaskan. Jadi yang pertama, linguistic element itu linguistic element dari menulis teks explanation ada noun phrase, lalu yang kedua ada action verbs, yang ketiga ada simple present tense, dan yang terakhir ada passive voice. Lalu yang selanjutnya ini ada how to write explanation text atau bagaimana cara menulis explanation text. Yang pertama itu determine the material to the explain. Jadi tentukan bahan yang akan dijelaskan mengenai topiknya, judulnya, lalu apakah ada referensinya. Seperti itu semuanya udah harus siap gitu. Yang kedua ada find reference about what you are going to explanation. Jadi cari referensi tentang apa yang akan dijelaskan. Jadi biasanya itu cari jurnal-jurnalnya atau bisa cari juga dari berita. Biasanya kan kalau fenomena alam itu ada berita-berita kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada arrange the text in the form of paragraph in accordance with the rules and elements of language. Jadi susun teks dalam bentuk paragraf sesuai dengan kaidah dan unsur kebahasaan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya di slide sebelumnya. Dan yang terakhir ada revise back atau revisi kembali. Jadi harus dicek semuanya apakah udah benar kaidahnya, lalu unsur-unsurnya, strukturnya, lalu bahasanya itu harus dicek kembali. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh dari explanation text. Mungkin teman-teman ada yang bisa membaca, lalu dianalisis ya mana strukturnya. Ada general statement, sequence explanation, dan closing-nya. Ada yang bisa membantu? Mbak Okta mungkin bisa saya tunjuk aja ya. Baik, Miss. Ini langsung dijawab atau dibaca dulu ya, Miss? Ya, dibaca sekalian dianalisis mana paragraf mana yang general statement, paragraf mana yang sequence explanation, dan paragraf mana yang concluding statement. Oke, baik, Miss. Bentar. Gimana Mbak Okta? Sudah bisa menjawab?
Sudah bisa menganalisis mungkin? Ini langsung dianalisis saja ya, Miss ya? Iya, nggak apa-apa. Langsung dibaca dan dianalisis ya. Oke, Miss. Oke, yang paragraf pertama itu adalah general statement. Yang kedua dan ketiga itu mungkin sequence explanation. Dan sedangkan yang keempat ada closing atau concluding statement. Mungkin seperti itu, Miss. Oh iya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Okta. Terima Jadi kasih. tadi mendengarkan ya apa yang dijelaskan mengenai general structure of narrative. General structure of explanation text. Oke, yang selanjutnya ini ada teks, ada tugas untuk kalian semua yaitu make an explanatory text with the theme of Indonesian culture. Jadi buatlah sebuah teks eksplanasi mengenai budaya Indonesia. Jadi kan tema dari explanation text itu nggak harus fenomena alam ya. Jadi biasanya kebanyakan kan memang fenomena alam. Jadi biar nggak salah paham, jadi untuk membuat teks eksplanasi itu nggak harus fenomena alam, bisa mengenai Indonesian culture atau mungkin tema lainnya ya. Oke, semuanya udah paham mengenai tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.